regency, nanti akan diserahkan. Penempatan regency suku Dasan akan diserahkan di sini. Yang 11, di bawah regency ini ada lagi namanya BP, SPS, Starter Point Service. Nah, Starter Point Service itu tugasnya hanya membawa formulir bank. Formulir bank mendatangi masyarakat, Anda ikut program OSPI dengan balikat dan regency yang kita bedah isi perutnya itu apa. Tapi kepada konsumen, yang penting dia beli barang, uang muka 30% sampai 70% dari mana uangnya. Nggak perlu ditanya. Anda kan tidak ditipu, Anda kan tahu, hanya 30% saja. Nah, tapi kalau dia mau tanya juga, ikut program diklat datang dari Jakarta. Itu latihan, Anda betul lagi khusus yang konsumen ini mau tahu, belajar lagi, bayar lagi. Jadi konsumen itu tidak perlu tahu. Kalau kita ceritakan 6,4 juta penduduk Indonesia yang kita bagikan ini akan tanya semua pusing Pak. Yang kita ajarkan kepada di sebelah ini hanya 22 orang. Yang bawahnya regency. Regency ini setiap kecamatan minimal 2 orang, bisa 3, bisa 4. Nah, untuk tim 11 itu 22 orang. Kenapa 22? 11 itu bukan 11 orangnya, 11 item programnya. Jadi dia mendampingkan 1-2. Kira-kira begitu Pak. Tentang tim 11 dan regency. SPS. Kerjanya hanya menawarkan bahwa formulir bank, nanti ada di bank BNI, ada bank Prokopit, bank Mandiri Syariah, bank Mega Syariah, atau bank Muara. Dia datang masyarakat ikut program OSPI. Masyarakat, saya nggak ada uang, mereka 200.000. Yang sebelah sini nanti berungguk bagaimana membantu kepada masyarakat supaya dia mendapatkan mereka ini, supaya dia tidak ada uang. Nanti pada saat dia belanja, nanti pada saat dia berusaha baru dipotong oleh tim 11. Kalau sekarang masyarakat nggak, Pak, ada cara dia. Jadi masyarakat tidak boleh dilibatkan minta uang 1 sen pun. Intinya itu Pak, kalau sudah bicara uang kepada masyarakat, tidak akan ada Pak. Jadi kalau dia beli kartu, karena kartu ini Pak, isinya Pak, isinya 200 juta. Isinya 200. Sekarang Bapak tes boleh ada tanda sini. Dicek Pak, Bapak tarik. Kalau Bapak tarik 200, berarti program ini ditutup. Coba Bapak tarik 50.000. Kalau yang saya tarik 100.000 masih ada 100. Ini kan juga. Jadi ini isinya tetap 200 juga. Nah, jadi inilah tugasnya regency ini. Nah, kalau dia umpamanya, oh saya ada uang cuma 100. Kaliin oleh di sebelah sini 100. Suruh aja dia ambil lagi. Sama aja kan. Anda katanya dia tidak punya, masa selama 1 tahun tidak belajar. Pasti kan, karena kebutuhan pokoknya kan ada. Masa dia mau puasa kan nggak mungkin. Hasil penelitian dari Profesor Nurdin Satu. Kenapa? 24 juta. Hasil penelitian 24 juta ini, 1 gelas itu 2 juta Pak. 12, berarti 24 juta. Kebutuhan pokok masyarakat seluruh Indonesia ini minimal itu 2 juta, baru layak ya Pak. Nah sekarang kan lagi, apa namanya sekarang? UMR itu, kalau di Jepang berapa Pak? Dari 800. Nah, kalau 800 itu tidak akan layak Pak. Bayar sekolah anaknya, bayar listriknya, bayar air dan beli sabunnya, segala macam. Mana 800.000 paling cukup. Belum juga jelas Pak, karena 2 juta kali 12 ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah yang 12 juta ditentukan berdasarkan apa Pak? Apa ini 12 juta? Kan tuh ada 24, kemudian 12 bulan Pak, 12 bulan 2 juta 54. Plafonnya ada lagi nggak Pak? Kalau 24. Tergantung sesuai dengan 200 miliar. Bayar Pak. Kenapa? Kita ini kan plafon, belinya kan 30%. Sama sendiri. Tapi kalau kita bicarakan
konsumen mau bagi lagi kepada konsumen, berapa? 200 juta dibilang gila, 24 juta aja udah bilang gila. Nah, itu caranya Pak, secara ilmiahnya begini. Ya, minimalnya itu 2 juta, kalau kita kasih bilang 200 juta aja enggak. Nah, mungkin cara ilmiah nggak masuk nanti. Nah, kira-kira begitu. Ya. Yang 24 juta itu kan harus aktivasi, yang 8% itu Pak ya, baru bisa jalan kan? Bisa Nah, jalan. kita kembali kepada masyarakat Pak, yang dipungut cuma 200.000, itu pun kadang-kadang mereka tidak punya. Itu yang saya bilang tadi, Ya. sebelah tanggung jawabnya bagaimana. Betul. Ya, jadi masyarakat sih tidak dibebani dengan yang 8% itu Pak ya? Yang 8% itu tetap Pak. Tetap. Yang awal ini kalau kita bicara, kamu pengen kartu, dia bilang nipu lagi, pasti ini 200.000 buat. Boleh dicek ke bank mana, ini tetap 200. Ini kita bayar dulu Pak ke bank ini. Kita sudah taruh deposit di situ, baru dapat kartu yang ujung-ujung pakai kartu ini nggak apa Pak. Ini tetap 200. Kartu CGS-nya begini Pak. Nah inilah untuk belajar kredit sosial ini pakai kartu CGS. Ini akan digeser nanti di balik kios. Dan setiap regensi wajib nggak punya balik kios. Balik kiosnya seperti kayak ATM-nya kok Pak, tapi lebih canggih. Di situ bisa lihat produk-produk. Nah ini Pak contohnya. Nah, ini mereka. Ini contoh mereka ini. Nah ini yang nanti digeser nanti di balik kios. Balik kios ini setiap regensi. Karena balik kios kita ini sudah jadi 8.000 unit Pak. Baru ada balik kios. Kita sudah punya 8.000 unit. Begitu tim sudah sudah solid, begitu regensi sudah solid, setiap regensi wajib membeli balik kios ini. Harganya berapa? 240 juta. Dari mana uangnya? Utang. Utang aja Pak. Bayarnya apa? Kalau salah menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan ya lunas. Utang. Satu coba balik kiosnya bagaimana coba? Kayak mulai ada soalnya lupa. Ada nggak contohnya Pak balik kiosnya? Ya. Di Tokyo itu ada. Kalau mau beli handphone, mau beli mobil, di sini bisa Pak. Ada petugas regensi yang mengklik ini. Saya mau beli handphone, klik handphone. Mereka Mas Erickson, harganya berapa? 3. Bayar uang muka 30%, 70% pakai yang kartu CGS tadi. Sisanya mana? Hancur rekening sendiri, bukan rekening resmi. Tapi salah lunas 30%. Tapi kalau kita bicarakan harga handphone ini 30%. Masih kita Pak, diskon dapat ditutup dengan internasional. Kita ada perjanjian perdagangan internasional, tidak bisa dijual harga. Harga itu seluruh Indonesia itu paling barang. 1.200.000 itu. Iya. Iya. Aktivasi 8% berarti 96. Iya. Setelah kita bayar lunas Pak, itu ya udah dipakai. Iya. Udah bayar. Sesuai dengan mampu kita, pokoknya kita target ini kita beli muka motor pokoknya. Harga motor berapa yang paling murah Pak? 50 juta. Yang saya tanyakan gini Pak, jadi nggak usah bayar, apakah secara langsung dipotong dari ini misalkan kan sudah dipakai ya, misalkan begitu. Dari angsurannya? Ya dari angsuran 70%. Kalau lunas itu? Lunas, walaupun kan? Iya. Dalam 1 bulan itu yang 700.000 dilunasi. Iya. Ya, berarti meningkatkan plafonnya jadi 2.200.000. Iya. Nah, apakah kalau kita mengambil lagi barang yang 2 juta, ya aktivasinya itu kan dibayar lagi yang 2 kali lipat dari 96. Ya. Nah, itu kan aktivasinya itu kan 1 tahun Pak. Nah, apa aktivasi itu? Iya 1 tahun kalau Bapak pakai sekarang, anggap ini Bapak lagi, saya mau 2 juta. Terus Bapak beli mobil, harga mobil 100 juta, ya, uang mukanya 30%. Berarti kan berapa Bapak tambahin uang muka di sini, 6 juta,
Bapak gesek, Bapak dapat mobil, cuma bayar 30%. Sisanya Bapak, satu lagi. Kemudian yang ditanyakan aktivasinya Pak. Aktivasinya tetap setiap pelapor itu aktivasinya bagus. 8%. Jadi Ya. dari 1 juta itu 96. 1.200.000, ya lapornya 96.000. Jadi ini Pak, yang ditanyakan batas waktu daripada aktivasi tersebut Pak. Batas waktunya? Iya, kalau bukan itu bertahap kita kan. Iya. Tidak akan langsung 12 paket Pak ya. Yang ini saya bilang tadi sesuai kemampuan apa yang kita beli produknya, ya sesuai dengan kemampuan. Tapi maksimum plafon itu 24 juta. Nah, tapi Bapak motivasi dulu 1.200.000 karena kebutuhannya mau beli bibit umpamanya kan. 1 juta yang kepake 30% pakai 300.000. Sisanya masih bisa pakai air lagi, tidak perlu aktivasi lagi. Sisanya dari itu tidak perlu aktivasi lagi sampai plafonnya itu habis. Yang udah saya cari 1.200.000 udah diambil 300, sisa berapa? 900, masih bisa dipakai lagi. Kecuali sudah habis plafonnya itu Bapak ajukan lagi tabungnya. Kira begitu Pak. Jadi setiap habis lunas kita gabung lagi, Ya. aktivasi itu terus dibayar. Kalau belum habis nggak apa ya? Kalau belum habis tidak perlu diaktifasi Pak. Bapak umpamanya sudah